Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kolam dengan Pak Ahmad untuk melihat seekor jerapah. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan rezekinya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal Karim wa bil khusus sahibul fadilah Ustadz Kiai Haji Ahmad Fauzi Sa'dullah yang kami hormati, Abah Haji Gunawan selaku owner dari restoran Perak Bulan yang kami hormati, akhina fillah Ustadz Haji Alif dan Ustadz Haji Zainal yang sungguh luar biasa pantunnya. Terima kasih. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2023 kita pernah ketemu di tempat yang sama. Karena itu saya ingin mengucapkan Pak Syakur membeli kalah di tengah jalan ketemu Pak Hambali. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah malam ini bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Malam ini sengaja saya pakai baju putih karena saya punya alasan. Seorang patih membawa kedondong, makan tahu di dekat kanal. Saya pakai baju putih bukannya sombong, cuma ingin ngasih tahu harganya mahal. Salam Muhammad. Ini pantun nama ngaji Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tadi mengawali kajian rutin malam ini, Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua tergolong ahlul Quran yang kata Rasulullah, ahlul Quran ahlullah. Orang yang ahlul Quran, senang Quran adalah orang-orang yang termasuk keluarga dan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk mengawali kajian malam ini, mari kita awali dengan doa tentang Al-Quran. Rahman ya Rahman, sa'idani ya Rahman, Isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih hayati Quran. Sekali lagi, Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, Isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih hayati Quran. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan hadir di majelis ilmu seperti ini tidaklah sia-sia. Saya teringat sabda Rasulullah SAW, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Rasulullah pernah bersabda,
kalau kalian semua wahai sahabatku jalan-jalan melewati taman surga, maka makan dan minumlah hidangan di dalamnya sepuasnya. Rasulullah posisi masih di alam dunia, tiba-tiba bersabda seperti itu. Spontan para sahabat kemudian bertanya, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Apa yang panjenengan maksud dengan taman surga itu hai Rasulullah? Qala khilaqul dzikri wa fi riwayatin ukhra majalisul ilmi. Yang dimaksud taman surga adalah majelis-majelis zikir dan juga majelis-majelis ilmu. Hadis ini Bapak Ibu setara dengan makna hadis yang tertulis di atas pintu gerbang masuk Raudhah di Masjid Nabawi Madinah. Ada satu hadis Rasulullah bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan tempat khutbah atau mimbarku ini adalah merupakan salah satu taman, yaitu yang disebut taman surga yang sering kita kenal dengan istilah apa? Raudhah. Cuma taman surga Raudhah yang dimaksudkan dalam hadis ini satu-satunya di dunia, hanya ada di mana? Di Madinah. Madinah itu di mana Bapak Ibu? Madinah itu sebelah baratnya Madiun. Lanjut terus nanti nyampe di Madinah. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum ditakdirkan berangkat haji umroh ke Mekah Madinah, Raudhah taman surga kita adalah senang datang ke majelis zikir, senang datang ke majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan lagi sampai nanti di yaumul qiyamah di Raudhahnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, karena itu saya berpesan ya, jika di antara Bapak Ibu ada yang capek, mungkin mulai pagi sampai sore bekerja, kemudian pas saya ceramah sampai selesai tertidur, jangan dibangunkan Bapak Ibu. Tidak mengurangi pahala panjenengan. Yang penting sudah ada di taman surga. Ya, cuma mohon maaf jangan tidur semua. Saya tinggal pulang nanti. Ya. Baik, hari ini temanya adalah hutang dalam keluarga. Kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, sehingga dalam hidup kita tidak punya hutang. Karena hutang ini akibatnya luar biasa, bukan hanya ditanggung di dunia, tapi sampai nanti di akhirat ya. Dan mudah-mudahan barangkali di antara Bapak Ibu yang sudah atau masih punya hutang, segera diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melunasinya. Dan ketika bayar hutang, mudah-mudahan yang dibayari nggak mau nerima. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, orang itu kalau sampai hutang berarti dia dalam kondisi yang memang terpaksa. Betul tidak? Karena itu manakala kita diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah, kita amalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kita berusaha untuk menolong dan membantunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka menolong saudaranya ketika kesulitan, maka kesulitannya akan ditolong oleh Allah. Barang siapa yang memberikan kemudahan saudaranya di dunia, maka kelak akan dimudahkan Allah saat nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian,
Cuma yang menjadi perhatian adalah ketika kita terjadi akad hutang piutang, jangan lupa sekecil apapun kalau bisa dicatat Bapak Ibu. Sebab umumnya orang yang hutang itu biasanya, Masya Allah, saya ini punya teman, ketika hutang sepertinya besok bulan depan akan saya kembalikan, saya lunasi ketika saya dapat gaji. Dilala, ketika pas dapat gajian ketemu, kok ya gak kenal. Itu di Surabaya. Insya Allah di sini enggak beda maksud saya. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ini Allah yang memerintahkan, harus dicatat saudara sekalian. Nah, dalam kaitan ini Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya Al-Qurtubi, ini menunjukkan perhatian syariat terhadap penjagaan hak-hak manusia dalam urusan hutang piutang. Artinya, kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun hutang yang kita lakukan. Biasanya orang yang hutang kalau nggak dicatat umumnya gampang lupa. Ya ini penyakitnya. Jadi seperti nggak ada apa-apa. Padahal kalau Masya Allah, ini saya berkali-kali punya pengalaman. Apalagi itu tetangga. Waduh, mau nggak dipinjemi itu tetangga, tiap hari ketemu. Dipinjemi itu kemarin belum disaur. Ada nggak Bu di sini? Insya Allah orangnya nggak datang. Ya Allah. Akhirnya saya bilang istri saya, kalau ada tetangga yang datang dan hutang, jangan sekali-kali ditolak. Kalaulah kita pernah punya investasi, hutang yang lalu belum disaur, bahkan sampai numpuk, supaya hati kita sama-sama enak. Kira-kira gimana Bu atau Pak, panjenengan ini gak usah pinjam, disodakoi yang penting ketika pulang hatinya tidak gelah. Apa tidak gelah ini? Kalau gelong, orang Madura ngerti gelong ini? Kecewa. Iya. Jadi itu senjatanya daripada utang kemudian kita tunggu tidak, dan itu menyulitkan dia. Sebab di dalam satu hadis Rasulullah SAW sabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa, roh orang mukmin nanti di akhirat itu terkatung-katung atau tertahan atau tergantung atas hutang yang belum dibayarnya. Nah, dalam kaitan ini Bapak Ibu, apa maksud terkatung-katung atau tergantung ini? Saya mengutip pendapat para alim ulama, diantaranya adalah Syekh Imam Asyuti mengatakan begini. Hadis ini menunjukkan besarnya hak manusia yang tidak gugur hanya karena kematian. Walaupun mati secara lahir, orang yang menghutangi tidak bisa menagihnya, betul tidak? Tapi hutang tidak akan terputus dengan kematiannya. Nanti di akhirat tetap akan menjadi tanggung jawabnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, maksud roh seseorang ini tertahan atau terkatung-katung atau tergantung, orang ini ketika berada dalam kuburnya masih terkait dengan hutang yang ia miliki, seakan-akan merasakan kesedihan yang luar biasa karena hutang yang belum terlunasi. Naudzubillah. Bahkan Rasulullah SAW memperkuat dengan sabdanya yang lain, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid itu
semua dosanya diampuni ya Allah kecuali dosa tentang hutang. Coba Bapak Ibu, mati syahid itu ada dua macam. Syahid dunia akhirat ketika jihad fisabilillah. Termasuk kita menuntut ilmu adalah bagian dari syahid kalau kita mati. Cuma tergolong syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat, jasadnya, tubuhnya yang berlumuran darah tidak wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan langsung dikuburkan bersama lumuran darah yang telah membasahi tubuhnya. Tapi kata Rasulullah, meskipun demikian, kalau dia punya hutang belum langsung masuk surga, masih terhalang oleh hutangnya. Lo coba ulang dengar, ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Karena itu Rasulullah dalam sabdanya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Pertama, yang kedua, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar rumahnya menuju majelis ilmu, niatnya ngaji seperti kita malam ini, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, maka dia tercatat mendapatkan pahala setara dengan jihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai kembali pulang ke rumah masing-masing. Walaupun kebahagiaan sudah disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid ketika menuntut ilmu, ketika melakukan kebajikan dan ibadah yang lain, tapi kebahagiaan itu tidak sempurna. Ada kegelisahan yang menyelimuti dirinya karena masih punya tanggungan hutang. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati, bahayanya orang yang punya hutang ini. Oleh karena itulah ada seorang sahabat namanya Salamah bin Aqwa. Beliau menceritakan, pernah suatu ketika ada jenazah yang didatangkan kepada Rasulullah SAW, dan para sahabat memohon Rasulullah untuk menjadi imam sholat. Ternyata Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, fulan yang meninggal ini dia menanggung hutang. Kemudian Rasulullah bersabda, adakah di antara kalian yang menanggungnya? Kalau ada yang menjawab ada, maka Rasulullah langsung maju dan siap untuk menjadi imam sholat. Tapi kalau tidak ada yang menjadi penanggung jawab, tidak ada yang berkenan untuk melunasinya, Rasulullah mundur, tidak mau mensolatinya dan mempersilahkan sahabat yang lain untuk mensolatinya. Bapak Ibu, mengapa? Nah, dari sinilah kemudian ulama memberikan penafsiran. Mengapa Rasulullah tidak mau mensolati jenazah orang yang punya hutang, tapi karena dia adalah seorang muslim, orang yang beriman, hukumnya wajib disolati, sehingga Rasulullah mempersilahkan sahabat lainnya untuk mensolatinya. Kemudian ulama berkomentar, satu, supaya jadi pelajaran agar orang tidak meremehkan tentang masalah hutang. Yang kedua, kalau dibahasakan dengan bahasa kita, bahasa kasarnya, percuma tak doakan, kata Rasulullah, kira-kira begitu. Walaupun aku mendoakan, Allah tidak akan mengampuni kalau hutangnya belum dilunasi. Akhirnya Rasulullah mundur, tapi masih mempersilahkan sahabat lainnya untuk mensolatinya. Betapa beratnya orang yang meninggal masih punya hutang. Oleh karena itulah Bapak Ibu, Pak Sulkan memotong batang dengan alat sebuah belati. Ulangin nih, saya cakep bareng. Pak Sulkan memotong batang dengan alat sebuah belati. Jangan sekali-kali remehkan hutang, karena nanti di akhirat akan menjadi pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, mana tepuk tangannya? Bapak Ibu sekali lagi, orang itu kalau punya hutang
itu biasanya seakan-akan nggak kenal. Ya. Makanya ada sebuah lagunya Roma itu ya. Teman sering hilang tanpa kabar, kalau sudah dapat pinjam uang, kalau ditagih hutang selalu menghindar, manis-manis janjinya saat berhutang. Teman sering hilang tanpa kabar, kalau sudah dapat pinjam uang, kalau ditagih hutang selalu menghindar, manis janji-janjinya selalu saat berhutang. Sallallahu Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itulah ketika kita punya hutang dan kemudian ditakdirkan meninggal dunia, lantas siapa yang berkewajiban untuk melunasinya? Halo? Ahli warisnya. Ya. Kalau kita buka surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi kalau kita mati, semua harta yang kita tinggalkan maka itu akan menjadi hak ahli waris. Bapak Ibu, yang patut kita perhatikan ayat selanjutnya adalah jangan langsung dibagi dan rebutan warisan dulu. Ayatnya ada mim dan seterusnya, itu diantaranya ada mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Terkait dengan ayat ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mughni, beliau membuat urutan. Yang pertama, kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris, yaitu membiayai terkait dengan perawatan jenazah. Bapak Ibu, apakah di sini di samping ada perawatan jenazah, kemudian ada hari pertama, kedua sampai ketujuh membaca Yasin tahlil? Ada. 40 harinya? Ada. 100 harinya? Dan seterusnya, ya. Itu semua akan membutuhkan biaya. Oleh karena itulah urutan pertama menurut Imam An-Nawawi yang harus ditunaikan oleh ahli waris adalah terkait dengan biaya perawatan jenazah. Yang kedua, pelunasan hutangnya. Jangan sampai almarhumah keluarga kita, apalagi orang tua kita, menyisakan hutang yang belum dilunasi. Jadi sebelum dibagi warisan, dilunasi hutangnya dulu. Baru kemudian, kalau pernah punya wasiat, mungkin nanti kalau saya mati, tolong sebagian tabungan ini disedekahkan untuk membangun masjid misalnya, atau diberikan kepada anak yatim. Itu yang harus ditunaikan dulu. Baru yang terakhir adalah dibagi warisannya. Jadi pertama perawatan jenazah, melunasi hutang, terus kemudian membayar wasiat, dan baru dibagi warisannya kalau masih ada. Nah itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, itu adalah bagian dari birrul walidain. Nah, bagaimana seandainya, ya, seandainya kita pernah punya hutang, dilalah mencari alamat orangnya sudah nggak ada. Dulu, ketika orangnya masih hidup, ketika orangnya masih punya rumah yang permanen,
kita belum berbusa nyawa hutang. Nah, di saat kita kehilangan kontak, kemudian pas kita sudah punya uang mau melunasi hutang, ternyata orangnya sudah meninggal dunia atau sudah pindah. Terus pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Halo? Coba ingat hadisnya Rasulullah, hutang nanti akan tetap ditagih di akhirat, ya. Supaya kita terbebas dari tanggungan hutang. Kalau kita, nah gimana tadi? Diikhlaskan. Yola karo ketemu orangnya, minta ikhlasnya. Nah, cari keluarganya atau ahli warisnya. Itu kalau ketemu. Ya betul. Jadi alternatif pertama, ketika kita sadar dan punya uang untuk melunasinya, ternyata orangnya sudah mati, maka salah satu jalan yang harus kita lakukan adalah mencari keluarga dan ahli warisnya. Yang kedua, kalau tidak ketemu ahli warisnya, apa yang kita lakukan? Nah, bagus. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah dan juga menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dan saya juga pernah membaca pendapatnya Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, adalah kita bersedekah sebanyak hutang yang belum kita lunasi diniatkan untuk orang yang pernah kita hutangi. Nah, itu satu-satunya jalan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kitab Tadhkiratul Auliya yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Al-Attar, ada seorang ulama besar bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Bapak Ibu, ketika itu beliau melakukan proses haji. Setelah semua proses haji selesai, beliau ingin pindah ke Baitul Maqdis, ke Baitul Aqsa, Palestina. Ya. Waktu itu beliau sebelum berangkat ke Baitul Maqdis membeli kurma. Dilalah ketika kurma ini ditimbang, ada satu kurma yang kemudian meloncat di atas timbangan, dan tanpa sepengetahuan yang menimbang langsung dimakan tanpa minta izin sebelumnya. Beliau mengira bahwa satu kurma yang jatuh itu, yang meloncat dari timbangan itu adalah bagian kurma yang sudah ditimbang. Akhirnya beliau berangkat, dan ketika bermunajat kepada Allah di Baitul Maqdis, tiba-tiba beliau mendengar ada suara malaikat yang berdialog. Satu malaikat bilang, ada seorang kekasih Allah yang bernama Ibrahim bin Adham. Doa-doanya selalu dikabulkan Allah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Satu malaikat menjawab, iya itu dulu, tapi sekarang doanya selalu ditolak oleh Allah. Loh, apa yang menyebabkannya? Kata malaikat satunya, dia makan satu buah kurma yang belum minta izin kepada pemiliknya, dan ketika itu sampai sekarang doanya ditolak oleh Allah. Subhanallah. Langsung ketika itu Bapak Ibu yang kami hormati, beliau selesai sholat kembali ke Mekah untuk mencari penjual kurma itu. Ternyata karena perjalanannya dulu nggak, sekarang kan nggak seperti sekarang naik pesawat langsung nyampe. Mungkin beberapa hari, beberapa bulan baru sampai ke Mekah. Nah, ketika itu ternyata di tempat yang sama, yang dulu orangnya sepuh tua, diganti oleh penjual kurma yang masih muda. Akhirnya kemudian beliau mengucapkan salam, dan setelah salamnya dijawab, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham bertanya,
dulu di tempat ini penjual kurmanya adalah orang tua. Sekarang kok jadi muda? Kemana orang tua itu? Iya, itu adalah bapakku. Sudah lama meninggal dunia. Dan sekarang yang menggantikan adalah aku, anaknya. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu, aku mau bilang, dulu ketika aku membeli kurma kepada bapakmu, ada satu kurma yang meloncat dari timbangan. Aku mengira bahwa kurma itu adalah termasuk kurma yang ditimbang. Ternyata kurma itulah yang menyebabkan doaku tidak diterima oleh Allah. Karena itu aku datang mohon keikhlasanmu. Ternyata anaknya menjawab, ya, karena ini adalah kurma bapakku, bukan milikku. Sementara aku punya 9 saudara. Aku memang mengikhlaskan. Apakah 8 saudaraku juga sama seperti aku mengikhlaskannya? Aku tidak bisa menjaminnya. Loh, coba Pak. Kalau begitu di mana alamatnya? Yang satu di Mekah, yang satu di Madinah, yang satu di sini. Dan di 9 orang itu terpencar Bapak Ibu. Baik kalau begitu, dalam rangka untuk supaya dosa-dosaku diampuni oleh Allah karena hutang ini, maka aku akan mencari alamat saudaramu. Coba, hanya satu kurma saja, kemudian dicari alamat yang berbeda-beda dan jauh. Umpama kita gimana Pak? Dicari atau sekarang uruskan. Subhanallah. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati, saking beratnya mohon satu keikhlasan buah kurma, akhirnya belum mencari alamat itu sampai ketemu semuanya. Ya Allah ya Rahman, andai kata sampai miliaran gimana nanti? Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, sehingga nanti kalau mati kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya dan akhirnya dimasukkan surga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, masalah hutang ini tidak boleh diremehkan, ya. Oke. Burung dara terbang melayang mau menuju ke Surabaya, jangan menunda membayar hutang agar hidup berkah dan bahagia. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, adakah yang ingin bertanya? Kami persilakan. Mungkin ada lah itu di belakang. Prof, mohon izin Prof, karena selain tengah bulan, beliau juga punya Busana Indah. Beliau di Busana Indah ini menjual koleksi-koleksi baju, koleksi celana. Tanggal 27 Juni merupakan hari ulang tahun atau harlah yang ke-42. Ya. Yang bertanya nanti dapat hadiah potongan belanja. Ada 20%, ada 15% dan 10%. Makanya yang bertanya banyak ya. Ikan belana, ikan koto. Tanya yuk. Silakan yang mau tanya. Ya kalau begitu. Mbak, tolong Mbak, hadiahnya Mbak. Kalau begitu sebagai rasa syukur kita kepada beliau Abah Haji Gunawan, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua usaha yang dilakukan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan membawa kemaslahatan bagi keluarga dan umat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Terima kasih. Nama saya Madinah dari perwakilan Sijum Warung Makan Gratis di Bangkalan. Alhamdulillah. Moga-moga tambah barokah. Saya boleh mampir Bu ya? Boleh banget. Sebenarnya karena saya sudah sering bertanya, saya pengennya tidak bertanya. Ternyata temanya saya suka banget karena memang banyak yang meremehkan membayar hutang. Dan ini yang katanya profesor tadi, kita kalau orangnya udah sering beli, sudah pinjem dan sudah numpuk tidak dibayar-bayar, kalau datang kita kasih seikhlasnya. Lah bagaimana mau ngasih seikhlasnya? Dia itu suami istri ASN,
sedangkan saya pensiunan ASN. Oh, Mas. Kalau dia pinjam ke rumah saya terus saya mengikhlaskannya, kan kayaknya tidak pantas. Oh iya. betul. Dan memang beliaunya memang sudah hampir satu perumahan dipinjemin semua dan lupa membayar. Ya itu penyakit katanya teman. Terus saya kalau penyakit ini bagaimana? Soalnya kalau datang ke rumah menantunya dia juga mau pinjem, cuma menantunya nggak ngasih. Alasannya kebiasaan. Salah nggak menantunya kalau seperti itu? Terus yang kedua pertanyaannya, ikhlaskan tidak kalau tidak membayar? Ya kan kalau nggak salah di Al-Quran saya baca itu lebih baik diikhlaskan kalau orang tidak membayar hutang. Tapi bayangannya puluhan juta diikhlaskan kan? Emang. Sedang saya kan masih butuh. Betul. Tapi di Al-Quran bilang lebih baik ikhlaskan, itu loh yang saya perang batin. Terus untuk wasiat ya Prof ya. Tadi kan bilangnya ya 3, pertanyaannya 3. Untuk wasiat saya itu biasa mempunyai dana darurat. Jadi sekarang saya itu punya dana darurat dan saya sudah mewasiatkan ke anak-anak saya. Saya minta dana darurat ini seandainya saya meninggal dan masih ada, tolong untuk sedekah, bukan untuk saya wariskan. Boleh? Karena ibu saya juga demikian kemarin, begitu meninggal saya bilang kan ke adik-adik, ini saya sedekahkan untuk ibu ya, nama ibu sedekah untuk ibu. Karena kita semua kan sebelumnya sudah diberi perhiasan semua. Ya, sedekah untuk nenek. Jadi ibu saya kemarin meninggal itu saya sedekahkan. Sedangkan di waris saya tahu bahwa perhiasan itu termasuk harta waris. Jadi perang batin antara mau disedekahkan apa kembali ke sebagai harta waris. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Ini saya jawab dulu ya, gantian ya. Pertanyaannya ada 3, Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung aja Prof. Langsung aja dulu ya. Ini pertanyaan yang penting. Jadi satu, Bapak Ibu, sikap kita terhadap orang yang punya hutang sementara menurut pandangan kita dia itu mampu untuk membayar. Makanya Rasulullah kemudian bersabda, matlul ghani zulmun. Menunda membayar hutang bagi orang yang mampu itu adalah kezaliman. Zulmun itu gelap, lawan dari cahaya. Artinya apa? Walaupun kelihatannya gajinya banyak, tapi kalau Rasulullah sudah menyatakan gelap, maka tertutup pintu-pintu rezeki dan keberkahan yang lain. Akhirnya yang terjadi adalah kesulitan demi kesulitan yang terus menumpuk dalam hidupnya. Naudzubillah. Kalau sudah gelap, maka tidak ada jalan. Oleh karena itu harus hati-hati. Ketika kita pinjam dalam hati, ya Allah, kalau saya punya uang akan segera saya lunasi. Dan ketika panjenengan benar-benar dikasih rezeki oleh Allah, ujiannya biasanya, yalah nanti dulu misalnya, Abah Gunawan itu uangnya masih banyak, nanti aja dulu lah, kan begitu ujiannya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ini hati-hati, ini akan menjadi kegelapan dalam hidup kita. Bahasa orang Jawa akan menghambat rezeki kita sendiri. Rasulullah yang bilang zulmun, kegelapan. Oleh karena itulah mengapa orang yang punya hutang, walaupun secara lahir menurut akal kita mampu, tapi ternyata gak masuk akal. Saya yang menurut jenengan kan, kok tambah karena kegelapan. Oleh karena itu harta banyak tapi tidak berkah. Ya seperti itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi ini terus kemudian sikap kita gimana? Nah, dalam konteks seperti ini, di dalam rangka menyelamatkan dia, niatnya menyelamatkan supaya tidak menambah
tanggungan nanti di akhirat, lebih baik tidak dihutangi. Nah, itu caranya. Yang kedua, ya diikhlaskan. Kalau bisa, coba saya tanya Bu, kalau hati kita tidak ikhlas, apakah uang kita akan kembali? Nah, sama-sama tidak kembali, kita tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Kita mau betul? Itu ujian memang dalam Quran itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wah, itu memang berat. Makanya dalam konteks seperti ini, kita sebagai orang mukmin punya kewajiban, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri. Allah yang bersumpah. Kalau hamba bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi Allah kalau bersumpah menyebut nama makhluk yang diciptakannya, demi waktu, sesungguhnya semua manusia akan berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan punya amal soleh dan melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, diingatkan. Gimana cara mengingatkannya? Ya kita punya metode sendiri-sendiri. Bapak Ibu, kalau saya itu juga punya teman, ya Allah, wong teman akrab mulai madrasah sampai aliyah, sampai perguruan tinggi, sama-sama diangkat jadi dosen. Dilala, kalau hutang gak dikasih itu gimana, kan ya? Misalnya asalnya 2 juta, jangka pono 5 juta. Loh kok kulo gimana? Uang yang mau tak pakai umroh, tak pinjamnya dulu, nanti sekalian tak kasih, kalau aku tak ambilkan ini. Kok ya tak kasih. Sampai kemudian tambah, lu, sudah nggak terasa sekian juta. Istri saya nggak tak kasih tahu biar nggak. Tapi sekarang tak kasih tahu, baru tahu sekarang ini. Nggak usah tanya berapa juta. Ini belajar ikhlas juga. Ujiannya kan gitu ya. Watawasau bil haqqi watas. Akhirnya cara mengingatkan begini. Sampean yang kemarin aja belum dilunasi. Lunasi dulu baru nanti saya kasih lagi, kan gitu. Nah akhirnya, lo kok tiap bulan itu juga tolong, mungkin saking gak punyanya Bapak Ibu, anaknya mondok sekolah, kemudian tolong saya dikirimi. Nah karena teman ngirimnya gak banyak-banyak, 100, tapi tiap bulan acanya 200, kan gitu. Mungkin dia membayangkan, oh ini Pak Jazil profesor, kan gitu ya. Jadi akhirnya tetap tak kasih, tapi gak banyak-banyak. Kenapa? Kalau kita tidak ikhlas, sekian juta yang pernah diambil dia juga gak akan kembali. Jadi akhirnya, ya Allah, Engkau Maha Tahu, Engkau akan mengganti yang lebih banyak dan barokah. Tapi ya gak kemudian, ya kemudian Bu, watawasau bil haqqi watawasau bis. Nah saling mengingatkan. Makanya sabar itu juga gak mudah. Saya walaupun ustaz, sampai hari ini belum mampu menjadi orang yang sabar, masih belajar sabar. Makanya kalau ngaji ada istri tentang sabar, ini saya bingung Bapak Ibu. Sebab pernah suatu saat menerangkan tentang sabar, dilala pas ada masalah saya sentak, ngerti saya sentak? Saya marahi, langsung dia jawab, kemarin ceramah tentang sabar, nyatanya nggak bisa lakoni, gedabur stok ngono. Masya Allah, bahasanya gedabur, ngerti Pak? Ngomong doang, ya Allah. Akhirnya saya diam, ya Allah ya. Ternyata sabar itu nggak mudah, ya. Masya Allah itu. Makanya saya ingat perjalanan Rasulullah SAW. Ketika beliau pulang malam hari dalam keadaan haus dan lapar, minta dibuatkan minum oleh Sayyidah Aisyah. Mungkin malam hari lampunya nggak begitu terang, atau mungkin Sayyidah Aisyah tergesa-gesa mau ngambil gula, ternyata keliru garam. Begitu garam diseduh, disuguhkan kepada Rasulullah. Loh Rasulullah, minum air garam, rasanya pahit asin itu.
ketika minum Rasulullah terasa segar, tapi dalam riwayatnya tidak dihabiskan semua, disisakan sedikit sambil memanggil Sayyidah Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Karena saking putihnya Sayyidah Aisyah sampai pipinya kelihatan merah. Jadi merahnya itu asli, bukan karena make up Bapak Ibu. Mungkin ditiru oleh zaman sekarang ibu-ibu milenial, dikasih make up warna merah walaupun orangnya hitam. Itu maksudnya biar cantik seperti Sayyidah Aisyah. Ya Humairah, dalam ya Rasul, engkau belum pernah menyuguhkan minuman selezat malam ini. Apa betul ya Rasul? Kalau nggak percaya cicipi jadi. Begitu diunjuk oleh Sayyidah Aisyah, nangis ya Rasulullah, mohon maaf saya tidak sengaja. Apa kata Rasulullah? Tidak, ketulusan hatimu, kebersihan niatmu jauh lebih mulia dibanding perbuatanmu. Apalah perbuatan yang kelihatan baik di hadapan manusia tapi tidak ikhlas karena Allah. Masya Allah. Dalam bahasa hadisnya, niyatul mu'min khairum min a'mali. Angel apa betul? Sulit apa tidak, Bu? Bapak-bapak, misalnya kita pulang kerja panas-panas minta dibuatkan es teh, ternyata keliru banyu uyah, air garam. Alhamdulillah apa marah? Ya Allah. Kalau alhamdulillah berarti pengajian terak bulan ini luar biasa, mampu membentuk karakter kita menjadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi mengikhlaskan tidak mudah memang Bapak Ibu, tapi kita harus paham, kalau kita tidak ikhlas maka tidak akan punya nilai apapun di hadapan Allah. Daripada hati, kalau orang Jawa itu mangkel, sakit hati terus, lebih baik diikhlaskan. Toh walaupun kita tidak ikhlas, toh nggak akan kembali, kecuali kalau kembali. Nah, kalau itu kita hanya bisa mengingatkan, dan soal dia nanti marah tidak, yang penting sudah mengingatkan, tanggung jawabnya sudah selesai. Syukur-syukur kalau dia mengembalikan, alhamdulillah. Jangan diomongkan. Ya kita doakan, mudah-mudahan dia mendapatkan kemudahan dari Allah, dibukakan hatinya, dan suatu saat mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah, sehingga bisa nyaur utang gitu ya. Jadi begitu Bu. Dan kemudian yang terkait dengan wasiat ya. Jadi sekali lagi, harta warisan kita semua itu, kata Rasulullah, pernah ada seorang sahabat yang mau mewasiatkan seluruhnya untuk kebaikan. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu punya anak ya istri? Punya ya Rasulullah, tapi anakku sudah saya serahkan pada Allah. Allah yang akan menanggung isinya. Tidak. Meninggalkan anak-anak yang kecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan anak yang dalam kondisi kekurangan. Oleh karena itulah Rasulullah tidak membolehkan, walaupun demi kebaikan, tapi kalau kemudian menelantarkan anak dan istri serta keluarganya, sehingga Rasulullah membatasi boleh berwasiat maksimal berapa? Nah, hanya sepertiga. Kalau kita punya uang 1 miliar atau 100 juta, 100 juta aja, sepertiganya itu berapa? 300 juta saja kalau 1 miliar. Selain itu menjadi hak waris. Nah, cuma ingat Bapak Ibu, Rasulullah bersabda begini, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh kita wasiat untuk masalah harta waris ini. Contoh misalnya begini, kita punya anak 3, yang satu ini nakal. Kalau orang Jawa dapat ndablek, nakal, berani orang tua, menyakitkan hati. Ya, laki-laki misalnya. 2 ini laki-laki atau perempuan baik semua, sehingga karena ibu dan orang tua sakit hati, anaknya itu mungkin narkoba,
Terus pokoknya sering melakukan kemaksiatan, kemudian berwasiat, nanti kalau saya mati, maka kakakmu yang nakal, yang menyakitkan itu udah nggak usah dikasih. Itu nggak boleh, karena mereka punya hak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tetap dibagi sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita berwasiat masalah warisan. Nah, kecuali kalau begini, sebelum meninggal semua anak dikasih rumah ini atas nama si A, rumah ini, mobil ini untuk si B, tanah ini untuk si C. Walaupun laki-laki dan perempuan ini berbeda pembagiannya, itu boleh ketika kita masih hidup. Itu bukan warisan, namanya apa? Hibah. Jadi kalau jenengan, kalau ada anaknya sekolah, mungkin yang perempuan kan yang dia naik mobil dikasih uang 2.000, yang naik sepeda dikasih 1.000. Nah, itu boleh walaupun tidak sama. Kalau makan, karena yang satu pakai tahu alergi, yang satu makan sate, yang satu tahu tempe, ya. Ternyata yang suka makan kambing itu umumnya kan katanya darah tinggi. Ternyata yang suka darah tinggi itu makan tahu karena protes, marah, kayak sate terus. Jadi ternyata yang menyebabkan darah tinggi itu bukan sate tapi tahu. Kenapa kakak saya selalu dikasih sate, saya kasih ada jadi marah, darah tinggi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu kalau masih hidup namanya hibah, bukan warisan. Tapi kalau dibagi setelah Bapak Ibunya meninggal, itu harus kembali pada Quran dan hadis. Walaupun dia menyakitkan orang tua, tetap harus mendapatkan bagian sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kalau laki-laki dapat 2 bagian, kalau perempuan 1. Nah, kalau anak angkat itu boleh karena tidak ada hubungan dengan warisan. Anak angkat itu kan tidak ada hubungan dengan nasab, maka boleh mendapatkan warisan dengan jalan wasiat. Nanti kalau saya mati, adikmu angkat itu dikasih rumah ini, boleh. Tapi dengan catatan tidak boleh melebihi dari 1/3. Sudah pahami, Bu? Oke, ya, masih ada? Untuk perhiasan ini, masing-masing anak sudah saya kasih rumah. Iya. Nah, perhiasan ini aja yang saya kedapatkan. Iya. Nah, kalau sudah begitu, ya boleh. Berarti kan sudah nggak sama sepertiga kan rumahnya, ya boleh. Bahkan itu seharusnya, makanya tadi yusi mim ba'di yusi biha audai. Jadi wasiat itu yang wajib dilakukan nantinya pada anak-anaknya, karena itu menjadi jariah panjenengan. Jelas ya Ibu ya. Ibu seandainya panjenengan belum purna, beliau Prof akan memberikan penghargaan Doktor Honoris Causa ke jenengan. Jadi menghilangkan hutang meskipun perang batik gitu ya. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang tanya lagi? Iya. Ada? Oh ini, Ibu silakan. Ya, ada 2. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum Ustaz, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, Oke. hukumnya hutang riba itu apa? Iya. Oke. Nama saya Erma. Iya. Nah, Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Iya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang kemudian menarik manfaat atau tambahan ketika mengembalikan, maka tambahan itulah yang disebut dengan riba. Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan membumi hanguskan dan melenyapkan harta yang dikembangkan dengan riba,
meskipun bertambah, tapi ingat suatu saat pasti akan hancur. Mungkin uangnya bertambah, bisa jadi anak istrinya adalah anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Mungkin pada akhirnya harta bendanya habis sedikit demi sedikit untuk membiayai sakit dan seterusnya. Ya, intinya harta benda yang didapat dari riba ini bahaya luar biasa. Wa yurbis shadaqah, dan akan mengembangkan harta benda yang sering disodakoi, ya. Jadi kelihatannya ini berkurang, tapi kalau sodako, masya Allah, itu keberkahannya luar biasa. Allah akan melipat gandakan yang luar biasa. Abah Haji Gunawan, saya yakin karena sodakonya kepada kita semua ini yang hadir setiap bulan itu ya. Beliau usia 70 kelihatan masih imut-imut ya. Kalau yang sana itu amit-amit. Masya Allah, moga-moga panjang umur dan barokah. Ya, ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kalau bisa tolong tutup segera dengan riba. Cuma ini ada, kalau terkait dengan hutang di bank itu kan, nah ini kalau di bank itu umumnya kan ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama itu ada 3 kelompok, ada yang tidak boleh, haram, ada yang syubhat, ada yang boleh. UIN Sunan Ampel itu banknya sekarang ada 3, Bank Jatim Syariah, Bank BSI Syariah, dan ada Bank BTN Tabungan Negara yang non syariah konvensional. Gaji saya, gajinya Prof Zahro, Prof Ali Aziz yang pernah ikut sini, itu adalah masuk Bank BTN, ya, dan itu tabungannya masuk gitu, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa yang terkait dengan bank itu tidak termasuk sesuatu yang riba. Mengapa? Ini perlu saya jelaskan sedikit alasannya. Kalau asalnya haram sudah nggak usah dicari alasannya, ya. Mengapa membolehkan? Karena satu, bunga bank konvensional itu adalah lijal bil masalih al-ammah, untuk membangun kemaslahatan umat, kembali kepada negara. Negara bisa membangun infrastruktur untuk gaji para PNS. Ini salah satu investasinya adalah pemasukan dari bank. Yang kedua, bunga yang dimaksudkan itu adalah dalam rangka menjaga stabilitas keuangan kita. Kita kalau nabungkan tujuannya supaya aman. Coba sekarang saya supaya panjenengan bisa punya gambaran aman. Bapak Ibu kepingin beli emas, ya, 2 gram kalau dengan uang, kalau dulu 1 juta, misalnya emasnya tuh harganya 1,5 juta, sehingga karena kita itu kepinginnya 1 gram masih belum nyukupi, kita tabung di rumah. 1 tahun akan datang harga emas itu belum tentu sama. Atau kita beli sepeda motor atau sepeda listrik, mungkin sekarang ini, tahun sekarang, dengan merek yang sama harganya 1 juta. Tapi kalau kemudian kita punya uang, ditaruh di rumah, ditabung dikit, baru tahun depan bisa beli, harganya sudah bisa naik. Berdasarkan sunnatullah, kenyataan di lapangan, selama ini nggak ada barang itu yang semakin tahun semakin turun harganya. Gitu betul? Semakin tahun semakin naik. Bensin pun juga begitu, semakin lama semakin. Nah, kalau kita punya uang, kita tabung di rumah sekian tahun, 2 tahun, nggak tambah, maka itu hakikatnya uang kita rugi, menurun
nilainya, walaupun secara nominal sama. Karena itulah kemudian bank ngasih bunga tiap bulan sekian persen. Ini dalam rangka menjaga stabilitas mata uang panjenengan. Kalaulah mau dibelikan barang yang sama di tahun depan, kemudian ini berkembang menjadi 1 juta sekian, maka diharapkan bisa membeli sepeda yang sama dengan harga yang juga sudah meningkat. Nah, jadi para ulama kemudian menganalisis bahwa bunga di bank ini adalah dalam rangka menjaga stabilitas mata uang kita, supaya di tahun berbeda bisa membeli barang yang sama, maka ditambahlah dengan namanya bunga. Yang ketiga, bunga yang ada di bank itu adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi fluktuasinya, kondisi ekonomi. Nah, dalam Al-Quran ada sebuah ayat, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Logika mafhum mukhalafah, kalau berlipat ganda tidak boleh. Kalau selama ini dalam menjaga stabilitas mata uang dan demi kemaslahatan, maka itu kemudian dianggap wajar dan boleh. Sehingga sebagian ulama mengatakan bank BTN, bank konvensional, kalau nabung di situ dihukumi masih boleh. Nah, pinjam pun juga boleh, asalkan itu sifatnya produktif bukan konsumtif. Nah, ngerti. Tapi kalau di rentenir uang pribadi itu bunganya untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan umum. Maka inilah yang kemudian menjadi persoalan yang tidak boleh. Itu begitu, Ibu. Okay? Ada lagi Bapak? Tadi ibu yang itu tadi ada. Ibu mana yang mau tanya? Jadi kan tadi Bu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diberi kesempatan bertanya. Saya Ibu Halimah dari Majelis Taklim Masjid Agung Bangkalan. Yang saya tanyakan Pak Kiai tentang tata cara saja. Ketika ada kematian suatu keluarga yang meninggal gitu, sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman, kadang diumumkan diminta pada yang bertaziah agar memaafkan dan sebagainya. Terakhir juga tentang hutang piutangnya. Ini tentang hutangnya biasanya keluarganya kan tidak semua tahu. Pak Kiai, ini bagaimana caranya ketika yang memberi hutang saja itu sudah mengikhlaskan misalnya, apakah itu harus masih mengatakan pada keluarganya atau tidak? Itu saja. Oh iya. Nah, kalau Ibu terkait dengan masalah ikhlas dan tidak, ini bukan ukuran antar tapi karena ini sudah meninggal maka hubungannya hablum. Nanti di sana bagi orang yang sudah mengikhlaskan walaupun tidak sudah diucapkan itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Ketika nanti di hadapan Allah sudah tidak menjadi tagihan kembali. Makanya Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang disebut bangkrut itu? Qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata. Ya Rasulullah, orang yang disebut bangkrut adalah orang yang dulunya kaya raya, harta banyak, kemudian habis, akhirnya utangnya menumpuk. Itulah orang yang bangkrut. Rasulullah menyatakan, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang banyak melakukan amal soleh, sehingga investasi tabungan amal solehnya luar biasa banyak, tapi dia suka mencaci orang, suka menghibah. Atau ghibah itu apa? Kalau orang Jawa ngerasani, kalau orang ngerasane, oh iya, membicarakan kejelekan orang lain, suka mendolimi, menyakitkan hati orang lain, termasuk orang yang punya hutang gak maunya nyaur, sehingga
Nanti kalau orangnya yang menghutang ini gak ikhlas, nanti ditagih di sana. Kebaikan investasi amal solehnya, mungkin pernah haji, mungkin pernah puasa sunnah, mungkin pernah tahajud, itu semua diambil. Oh, ternyata yang didolimi, yang disakiti, yang dihutangi masih banyak, sehingga gak kebagian pahala. Akhirnya dosanya diambilkan. Nah ini dosanya diambil. Begitu kemudian akhirnya dia dilempar ke dalam neraka karena menanggung dosa orang lain. Kebaikannya habis. Itulah orang yang bangkrut. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang, kalau kita punya salah kepada orang, ya yang diingat-ingat, mungkin pernah menyakiti, langsung minta maaf supaya nanti tidak menjadi tanggungan. Yang kedua, kalau minta maaf, itu kata Imam Ghazali, ketika kesalahannya disebut dan membangkitkan kemarahan, maka sebaiknya cukup mohon maaf lahir dan gak usah diomong no kesalahannya. Yuk, aku biar tahu ngelongno sampean, bojo sampean, sehingga waktu nyalon lurah kepala desa gak jadi karena aku yang terlibat. Oh, tambah marah. Oh, kurang ajar berarti kamu biar. Tak ada tim suksesku, ternyata uangnya dihabiskan, malah tidak mendukung, menjelek-jelekan. Kalau itu membangkitkan, gak usah, cukup mohon maaf lahir dan selesai. Tapi kalau itu menyangkut harta, pernah ngambil sandalnya, pernah nyolong apanya, pernah hutang gak nyaur, gak bisa mohon maaf lahir batin, itu gak bisa lunas sebutannya. Harus dibayar, dikembalikan. Itu ya, jadi itu Bu, jadi tidak usah mengikhlaskan, nggak usah ngomong kepada keluarga ya. Yang penting dia mengikhlaskan, itu nanti akan menjadi amal soleh di akhirat karena mengikhlaskan tadi. Tabungan sama dengan nilai sodako ya. Ya terlepas, asalkan yang menghutangi sudah mengikhlaskan. Nah, kalau dia tidak ikhlas, kan tadi sudah ada pengumuman supaya menghubungi kepada keluarga. Biasanya kan begitu. Kalau tidak menghubungi kepada keluarga, maka kita kan memang nggak tahu. Dan kalau tidak ikhlas, maka tetap menjadi tanggungan nanti di akhirat. Kebaikan orang yang mati akan diambil untuk orang yang itu bahayanya. Nah, oleh karena itulah kalau kita pernah menghutangi orang dan walaupun kita tidak ikhlas itu nggak akan kembali, lebih baik supaya menjadi investasi amal soleh kita, lebih baik diikhlaskan. Toh kalau tidak ikhlas pun juga tidak akan kembali, supaya menjadi amal soleh dan bernilai sodako. Sodako itu daf'ul bala. Karena itu di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang terakhir, ketika penghuni kubur disiksa oleh Allah dan siksaan itu sudah luar biasa berat, mereka menyatakan begini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Allah, oh inggih saya ini panjenengan beri kesempatan hidup kembali di dunia walaupun sebentar lagi. Ternyata mereka tidak mengatakan saya akan haji umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tidak. Tapi apa? Fa'as-sodako, saya akan menjadi orang ahli sodako walaupun awalnya gak ikhlas. Berkata sahuri kan kata gitu. Makanya Imam Ali mengatakan ketika kau melakukan amal soleh gak ikhlas, lakukan saja. Nanti suatu saat bukan amal apa, bukan hatimu yang ikhlas karena Allah, tapi amal solehmu yang akan menarik ikhlas pada Allah. Kalau kemudian lupa, kan akhirnya ikhlas Pak. Gila betul. Kita kalau mau bangun malam
mungkin berat waktu mondok biar sama yai di Grojok Bayu kan nggak ikhlas. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau nggak bangun nggak enak, gitu betul. Nah itulah akhirnya amal solehmu yang akan menarik kamu menjadi ikhlas, walaupun awalnya tidak ikhlas. Ketika kita menghutangi orang dan orang itu gregetkan, apa menggeregetkan ini? Menjengkelkan, membuat hati kita marah. PNS kok gak nyaur, jengkel gak apa-apa, gak ikhlas gak apa-apa. Tapi suatu saat nanti kalau sudah lupa, akhirnya ikhlas dengan sendirinya, kan nggak gitu? Toh, walaupun tidak diangan-angan juga gak akan kembali. Makanya ya Allah, hari ini mulai saat ini saya ikhlaskan supaya menjadi amal soleh dan kelak akan jadi benteng siksa api neraka. Allahumma amin. Ngoten lah Bu. Baik, Prof, masih kita buka lagi. Boleh. Tapi tadi ada pertanyaan, Prof. Yeah. Sampai saat ini Prof Jazil masih punya putra single atau ada yang single? Ada yang mau daftar? Siap. Ada yang mau tanya? Iya. Sebentar, kita beri kesempatan di tempat ini ya. Sebentar ya Mbak, nanti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewi. Ini Ustaz, saya masalah umroh. Iya. Tuh. Katanya mau ini umroh sampai sekian lama banyak. Soalnya ini suami sudah meninggal, sampai ibu nggak bisa jalan, udah 9 tahun yang lalu. Oh ya, cantik. Gimana itu Ustaz? Maksudnya niat umroh. Iya. Niat umroh, tapi itu sampai saat ini sudah 9 tahun Ustaz nggak diberangkatkan. oh nggak diberangkatkan oleh travelnya. Padahal bukan sudah travel Ustaz, perantara ini katanya yayasan tapi perantara Masya dari Allah. orang. Oh Tuh, iya. Ustaz, Bapak Ibu, jadi begini, niat panjenengan sudah dicatat oleh Allah. Umroh, mendapatkan pahalanya umroh. Ada dalam kitab Tadbiratul Aulia yang saya ceritakan tadi, selain ada namanya Syekh Ibrahim bin Adham, ada namanya Abdullah ibnu Mubarak. Jadi beliau itu pernah haji, Bapak Ibu yang kami hormati, dilalah diperdengarkan oleh Allah, ada 2 malaikat. Kira-kira berapa orang yang haji tahun ini? Dijawab oleh malaikat satunya, 600.000 orang. Dari sekian banyak, adakah di antara mereka yang jumlahnya berapa yang tercatat sebagai haji mabrur? Hanya beberapa orang saja. Apa katamu? Mereka sudah mengarungi lautan, padang pasir, perjalanan jauh dari rumah ke Mekah Madinah, tapi hajinya tidak mabrur. Iya. Ada orang yang justru hari ini sudah berniat haji, tapi belum ditakdirkan oleh Allah karena terhalang oleh perbuatan yang lebih baik. Tapi meskipun dia tidak datang, dia tercatat mendapatkan haji mabrur. Siapakah dia? Namanya Ali Al-Muwaffaq. Akhirnya Abdullah bin Mubarak tanya kepada malaikat, di mana alamatnya? Ditunjukkan di Syria. Dulu Damaskus, tapi sekarang Syria, ya, yang dibom oleh Israel. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah, setelah ganti presiden aman. Setelah dicari di sana dari satu tempat ke tempat yang lain, ternyata Bapak Ibu ditunjukkan satu rumah yang kebetulan waktu itu seorang ibu yang anaknya semuanya nangis. Ibu ini ternyata merebus makanan gak mateng, anaknya kelaparan. Akhirnya ibu ini ke tempat sampah mendapatkan ada seekor ayam bangkai ayam, kemudian dibersihkan, dipotong kecil, langsung sama Abdullah bin Mubarak ini dikatakan, Bu, mohon maaf, Ali Al-Muwaffaq maksud saya, mohon maaf, bukankah ini adalah bangkai dan hukumnya haram? Langsung disentak, haram
bagimu, tapi halal bagiku. Udah nggak usah ngurus. Karena apa? Karena anaknya kelak. Ternyata yang dimasak tadi bukan, tapi batu hanya sekedar untuk supaya anak jadi tenang. Dan ternyata setelah dicuci, dimasak, akhirnya Ali Al-Mahfud mengatakan jangan dimasak. Akhirnya sebagian uangnya yang sudah sekian lama ditabung gak jadi diberangkatkan buat berangkat haji, disedekahkan sebagian kepada wanita yang anak-anaknya kelaparan. Akhirnya ketika ketemu sama Abdullah bin Mubarak, subhanallah, aku mendapatkan informasi dari malaikat. Sudah sekian lama kamu sudah menabung, katanya 30 tahun lamanya, supaya bisa ke Mekah Madinah. Dilala nggak jadi karena menemui seorang ibu ini. Akhirnya uangku aku sedekahkan sebagian, dan akhirnya aku nggak cukup untuk berangkat haji ke Mekah Madinah. Walaupun kamu tidak jadi berangkat, tapi tercatat insya Allah mendapatkan pahala setara dengan haji mabrur. Jadi ibu, panjenengan nggak usah sedih. Kalau memang yayasan itu mereka dengan mereka di hadapan Allah, tapi yang penting panjenengan sudah punya niat berangkat haji dengan membayar itu, mudah-mudahan tercatat mendapatkan haji atau umrah yang mabrur. Allahumma ini sama dengan seperti ini, karena bukan kesalahan jenengan. Ya. Bro, satu lagi ya bro. Boleh. Semuanya tanya sampai nggak pulang boleh. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Endang dari Gedongan. Pertanyaan saya tentang hutang, Prof. Iya. Orang punya hutang, terus hutang itu ditagih tidak bayar, ditagih lagi tidak bayar, sampai beberapa kali tidak bayar. Ujung-ujungnya orang yang punya uang jadi bilang begini, sudah biar uangnya tidak usah bayar, nanti ditagih di akhirat. Nah, hukumnya itu untuk yang punya uang apa dosa apa enggak, Prof? Maaf, terima kasih. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, secara syariat gak dosa. Wong dia punya hak untuk menagih, dan benar. Janjinya Rasulullah kan nanti akan ditagih dia. Maka kalau dia tetap begitu, maka tanggungannya adalah, dan sebenarnya adalah orang yang punya hutang. Jadi orang yang punya uang tidak dilunasi karena mungkin ya namanya manusia ya. Jadi secara syariat tidak dosa, dan memang dia punya hak. Kalaulah di dunia tidak bisa dilunasi, nanti ditagih dia. Wah, nyonyor tambahan itu. Ya, terima kasih. Sudah ya Bu ya. Sekarang saya Prof. Oh, gitu. Gitu ya. Terakhir Mas Ina. Saya ingin menanggapi tadi, kayaknya belum ditanggapi. Mana ada ayat Al-Quran bilang kalau hutang itu diikhlasin? Iya. Jadi saya berpikir tidak ada ayat Al-Quran yang membuat celaka kita, tidak ada. Tidak ada itu Bu. Ayat Al-Quran hutang suruh ikhlasin lebih baik, tidak ada. Kalau wasul khair, damai lebih baik, nah, itu ada. Tapi bukan kalau hutang, gue nggak terima saja. Bukan, jadi nggak ada yang mencerahkan. Yang nomor 2 Prof. Saya berharap dari tadi saya melihat analisisnya selalu banyak analisis akhirat. Intinya sepertinya untuk menenangkan kita. Saya melihat di belakang nih problematikanya, ada yang gak diberangkatkan umroh, ada yang banyak dihutangi. Saya kepingin 1 atau 2 saja Prof, pakai analisis psikologi, karena saya ada psikologi of money gitu. Jadi saya ingin jamaah ini diajari cerdas. Ya, jadi ya misalkan terus selalu dihutangin, jangan dibilang diikhlasin gitu ya, mungkin ditagih pelan-pelan atau bagaimana. Itu saja, saya tunggu analisis sosiologis. Iya, jadi itu, jadi Samawa ini apa ya, salah satu misinya untuk membuat kita itu cerdas, bukan membuat kita ikhlas. Ya. Karena saya ingat perkataannya Minasi Muzadi,
Ikhlas itu bukan gratis, tapi karena kita dibayar mahal, kita jadi lebih ikhlas. Iya. Gitu ya. Betul, betul. Terima kasih. Wah. Jadi ini tadi pendekatan yang murni, kita punya kebahagiaan di dunia nggak tercapai, kebahagiaan kita nanti diganti oleh Allah di akhirat, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan orang yang tidak, itu tadi kalau pendekatannya sosial, maka sebagai seorang warga negara kita punya saluran yaitu hukum. Enaknya apa no? Orang yang yayasan atau yang kemudian kita bisa melakukan lapor kepada siapa? Nah, itu sebab kalau sudah diingatkan, sudah ditagih tidak, maka mereka punya kewajiban. Dan itu nanti kita sebagai warga yang berhak untuk memaksa dia adalah pemerintah, negara. Makanya seperti travel yang kemarin itu miliaran itu kan kemudian polisi yang turun tangan. Ternyata uangnya itu dibuat foya-foya yang di YouTube itu loh. Nah, jadi yang terkait dengan masalah hutang, yang punya masalah ternyata bukan hanya kita semua. Banyak orang ribuan di sana. Kenapa dulu? Subhanallah. Dan salah satu jalan yang terakhir memang benar-benar tidak melepaskan supaya punya tanggung jawab. Oleh karena itulah Ibu, mohon maaf sekarang saya kembali kepada ya panjenengan, kalau kemudian tidak bisa melakukan dengan sendiri, maka satu bisa kepada kalau saya lakukan, kalau dia punya guru, kita minta tolong kepada gurunya supaya menasihati. Kalau jalan itu sudah tidak ditempuh secara damai, maka jalan yang terakhir adalah viralkan. Nah, bisa diviralkan. Kalau viralkan itu hanya sekedar ya tetap hanya mempermalukan aja. Supaya ada tindakan hukum, maka lapor kepada yang berwajib. Itu satu-satunya. Supaya ada tindakan pemerintah untuk melindungi warga negara yang dirugikan. Itu seperti travel kemarin. Ya. Oke. Ngerti tadi ya? Siap. Prof, mau ditutup dengan doa, Prof. Oh iya. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa bersama. Mudah-mudahan semua hajat kita, wabil khusus hajatnya Abah Haji Gunawan sekeluarga, dikabulkan dan diridhoi oleh Allah. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan fid dini wa dunya wal akhirah.